Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Widayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021. Di sini saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran pada kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran 1. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, dari peserta yang sudah masuk, ini Bu Ari lihat yang tidak ikut join Mas Nanda ya. Mas Nandanya baru sakit, mari kita sama-sama doakan semoga Mas Nanda segera sembuh. Amin. Nah, Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa pada pagi hari ini dipimpin oleh Mas Arga. Silahkan Mas Arga. Siap, gerak, berdoa mulai. Baik, terima kasih Mas Arga sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak hafal lagu Halo Halo Bandung? Hafal dulu. Baik, kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung bersama-sama ya. Ikuti lirik yang muncul di layar kalian. Oke, terima kasih anak sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan penuh semangat. Selanjutnya, nah ini sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, ada yang masih ingat
siapa yang membacakan teks proklamasi pada waktu itu? Masih ingat? Bapak Soekarno. Ya, Bapak Insinyur Soekarno atau orang-orang mengenalnya dengan Bung Karno. Oke, anak-anak masih ingat proklamasi waktu itu dibacakan pada tanggal berapa? Ingat tidak? 17. Proklamasi 17 apa? Agustus 45. Iya, 17 Agustus tahun 1945. Nah, ternyata nak, setelah proklamasi kemerdekaan itu dibacakan, bangsa Eropa itu belum terima kalau Indonesia sudah menyatakan merdeka. Mereka itu masih ingin menjajah bangsa Indonesia. Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya pada pagi hari ini tentang yang pertama, peristiwa Bandung Lautan Api. Ini peristiwa terjadi setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Dan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang menggali informasi dari bacaan. Baik, anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Siap. Tunjukkan tanganmu. Siap, Bu Guru gitu. Anak-anak sudah siap? Siap. Oke, bagus. Bagus. Anak-anak sudah siap, Bu Ari akan melanjutkan. Nah, nih Bu Ari punya video. Bu Ari mainkan, silahkan anak-anak simak. Halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kenapa ya kok disebutnya Bandung Lautan Api? Nah, gini ceritanya. Dulu, pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu dan Nika datang ke Bandung. Mereka langsung menguasai kantor-kantor penting di Bandung. Tapi pasukan kita pasti langsung melawan kan, Om? Iya dong, pokoknya semua badan-badan perjuangan ikut melawan Sekutu. Tapi tiba-tiba tanggal 21 November 1945 ada ultimatum dari Sekutu. Isinya apa, Om? Pokoknya rakyat disuruh mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November 1945. Hah? Bagian utara? Oh iya, Om lupa kasih tahu. Dulu Bandung itu dibagi jadi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan soal ultimatumnya tentu saja rakyat langsung menolak. Karena itu mereka jadi banyak bentrokan senjata sama tentara Sekutu. Duh, senjata kita dulu kan masih belum memadai, Om. Iya Danang, akhirnya Bandung Utara berhasil dikuasai Sekutu. Oh iya, sejak tanggal 24 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat resmi berubah nama jadi Tentara Republik Indonesia. Tapi Om, Bandung kan masih ada bagian selatan. Itu gimana nasibnya ya? Nah, Sekutu lagi-lagi bikin ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Pasti rakyat disuruh mengosongkan Bandung Selatan ya? Iya, tapi kali ini pemerintah Republik Indonesia memerintahkan mereka untuk mematuhi ultimatum itu. Ya, Bandung menyerah dong, Om. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi mereka punya rencana lain. Wah, apa itu, Om? Setelah dapat perintah seperti itu, Panglima TRI yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution
langsung mengadakan musyawarah sama para pejuang lain. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengikuti keputusan pemerintah. Setelah berhasil mengungsikan rakyat keluar dari kota, mereka membumi hanguskan Bandung Selatan. Tujuannya biar sekutu nggak bisa memiliki kota Bandung seutuhnya. Oh, aku ngerti maksudnya. Kan udah kebakar. Berarti kotanya udah hancur dan nggak ada yang bisa dikuasai lagi. Nah, begitu taktiknya. Makanya peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Setelah peristiwa itu, rakyat masih melakukan perlawanan dengan taktik gerilya loh. Jadi mereka nggak beneran menyerah ya Om. Betul Danang. Bahkan ada satu pahlawan yang rela mati saat berjuang. Beliau adalah Muhammad Toha. Wah, perangnya membara banget ya Om di Bandung ini. Iya, tapi Baik, anak-anak tadi kan sudah melihat videonya tentang Bandung Lautan Api. Menarik tidak nak videonya? Menarik. Oke, menarik. Anak-anak lain kali bisa ya membuat animasi seperti itu ya. Mas Aril, Mas Insya Aril Allah. sekarang udah mulai belajar. Oke. Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, apa yang dapat kalian ceritakan dari video tersebut? Baik anak-anak, siapa yang ingin menceritakan apa yang dapat kalian ceritakan dari video tersebut? Sinten? Saya Bu. Baik. Apa Mbak Dea? Apa yang sudah kamu lihat dari video tadi? Menceritakan tentang Bandung Lautan Api. Iya. Lalu? Lalu Tadi Bandung yang menyerang siapa? Sekutu. Sekutu dan Nika. Iya. Sekutu dan Nika. Lalu apalagi yang bisa diceritakan oleh Mbak Dea dari video tersebut? Ada salah satu tokoh yang meninggal, Iya, namanya? Muhammad Toha. Iya, Muhammad Toha. Baik. Tadi anak-anak sudah lihat ya videonya. Di sini Bu Ari sekarang akan melanjutkan. Bu Ari punya beberapa cerita. Bu Ari punya beberapa bacaan tentang Bandung Lautan Api. Kita baca bersama-sama ya. Bu. Untuk paragraf pertama, Bu Ari minta salah satu untuk membacakannya. Ya coba Mas Aril bacakan paragraf ini. Bu. Silahkan. Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu, para pejuang Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tentara sekutu menduduki dan menguasai kantor-kantor penting. Tentara Nica membonceng tentara sekutu itu. Nica berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Para pejuang yang bergabung dalam TKR, laskar-laskar, dan badan-badan pejuang mengadakan perlawanan terhadap tentara sekutu dan Belanda. Ya, terima kasih Mas Aril sudah membacakan paragraf ini. Nah, dari bacaan ini, Bu Ari minta anak-anak untuk menggali informasi apa saja yang bisa kita temukan dari bacaan ini. Nah, cara menggali informasinya kita menggunakan bantuan, yaitu menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanyanya menggunakan kata tanya 5W1H kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kata tanyanya apa saja? Kita perhatikan ini. Nah, kata tanya yang bisa kita gunakan itu ada 6. Yang pertama, kata tanya apa? Itu untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa.
Kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang, tokoh, atau orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian kata tanya mengapa itu untuk menanyakan alasan peristiwa itu terjadi. Kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu peristiwa itu. Kata tanya di mana ini untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana ini untuk menanyakan proses peristiwa itu terjadi. Lah, bagaimana penggunaannya? Nih, tadi Mas Aril sudah membacakan paragraf Bandung Lautan Api untuk paragraf pertama. Tadi pada kalimat pertama disebutkan, pada bulan Oktober 1945 tentara sekutu memasuki kota Bandung. Di sini kita bisa membuat kalimat tanya dari kalimat pertama tadi dengan kalimat tanya kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kira-kira anak-anak bisa jawab kapan peristiwa itu terjadi? Pada bulan apa? Oke. Kapan peristiwa itu terjadi? 1945. Oktober 1945. Iya, kapan peristiwa itu terjadi? Pada bulan Oktober 1945. Nah, ini caranya kita tentukan dulu jawaban yang ada dalam paragraf ini. Lalu kita kalimat tanya seperti yang berwarna merah ini. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Ada informasi yang lain yang bisa kita temukan dari paragraf itu. Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana, Nak, peristiwa ini terjadi? Bandung. Kota Bandung. Iya. Di kota Bandung. Apakah masih ada informasi yang bisa kita gali dari bacaan tersebut? Coba ini, Bu Ari menemukan satu lagi. Nah, apa keinginan Nica? Ini, Nica berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, untuk informasi-informasi yang lain bisa anak-anak gali sendiri menggunakan kalimat dengan menggunakan kata tanya seperti tadi yang sudah Bu Ari sampaikan, gitu. Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke, bagus. Bu Ari lanjutkan ya. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini, dari informasi-informasi yang sudah anak-anak temukan ini, Bu Ari minta anak-anak untuk menuliskannya dalam buku kalian. Informasi ini silahkan dituliskan dalam bentuk peta konsep. Nah, untuk membuat peta konsepnya seperti apa? Ini Bu Ari ada videonya. Silahkan anak-anak perhatikan dulu. Nanti bila sudah memahami bagaimana cara membuat peta konsep, untuk paragraf 2 dan selanjutnya silahkan secara mandiri anak-anak membuatnya. Baik anak-anak, Bu Ari akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggali informasi dari paragraf yang telah anak-anak baca menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, atau kapan, atau yang sering kita kenal dengan 5W1H. Nah, untuk memudahkan kita mencari informasi tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya peta konsep.
Bagaimana cara pembuatan peta konsepnya? Nah, caranya yang pertama, anak-anak harus tuliskan terlebih dahulu judul bacaan yang anak-anak baca tadi di tengah-tengah lembar pekerjaan kalian. Kemudian kita buatkan kaki-kakinya, kaki atau ini lengan dari peta konsepnya, dimana ini nanti akan kita tuliskan informasi apa yang kita dapatkan dari bacaan tadi. Jangan lupa kita harus menggunakan kalimat ataupun kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, ataupun kapan sesuai dengan isi bacaan yang telah dibaca. Contohnya, tadi disebutkan pada bulan Oktober 1945 tentara sekutu memasuki kota Bandung. Berarti peristiwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 1945. Kalimat tanyanya bagaimana? Kita tuliskan di sini. Kita menggunakan kata tanya kapan. Peristiwa itu terjadi. Nah, ini untuk kaki pertama. Untuk menuliskan jawabannya kita bisa menggunakan pena warna-warni. Di sini Bu Hari akan menggunakan pena warna merah. Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabnya adalah Oktober 1945. Nah, untuk kaki pertama ini kita batasi boleh menggunakan pena yang anak-anak punyai atau pena warna-warni. Di sini Bu Hari akan menggunakan stabilo warna oranye. Nah, Bu Hari batasi seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita, di sini bisa kita beri tanda atau simbol-simbol yang menarik. Di sini karena ini kalimat tanya yang pertama, Bu Hari akan memberikan tanda seperti ini. Tanda pagar angka 1, berarti ini adalah kalimat yang pertama atau informasi yang pertama. Lalu informasi kedua apa saja yang bisa kita temukan? Kita tuliskan kaki-kakinya di sini atau lengan konsepnya di sini. Pada bacaan tadi disebutkan memasuki kota Bandung, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Berarti itu bisa kita buat kalimat tanya di mana peristiwa itu terjadi. Jawabnya di mana, Nak? Ya, jawabnya di kota Bandung. Nah, ini sama, kita beri tanda atau kita batasi menggunakan stabilo warna oranye. Karena ini informasi yang kedua, Bu Hari akan beri tanda seperti ini supaya kita lebih mudah ketika nanti akan membacanya lagi. Kemudian informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan? Bu Hari akan menuliskan sebelah sini dari bawah. Tadi disebutkan di situ tentara sekutu menduduki dan menguasai kantor-kantor penting. Tentara Nica membonceng tentara sekutu itu. Nica berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, Nica berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Bisa kita buat kalimat tanyanya menggunakan kata tanya apa? Apa keinginan Nica? Apa keinginannya Nica tadi, Nak? Keinginannya yaitu mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, seperti itu. Tidak lupa kita beri batas atau kita beri tanda ini. Nah,
Di sini Bu Ari menggunakan tanda oval, boleh, bebas, sesuai kreativitas anak-anak. Nah, di sini Bu Ari beri tanda juga angka 3, ini informasi ketiga yang kita dapatkan. Atau nanti anak-anak bisa menggantinya dengan gambar bintang, gambar bunga, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Selanjutnya, apakah masih ada informasi yang kita temukan dari bacaan tersebut? Bila masih ada, boleh kita tuliskan di sebelah sini, sebelah atasnya, atau di sebelah manapun sesuai keinginan anak-anak. Nah, itu adalah cara bagaimana kita membuat peta konsep untuk menemukan informasi dari bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Itu semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Bu Ari uraikan. Selamat melanjutkan pekerjaan anak-anak selanjutnya. Baik, sudah bisa dipahami dari video tadi, Nak? Sudah. Bisa Bu. Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan untuk paragraf 2 ya. Sudah siap? Sudah. Baik. Siap. Oke. Nah, ini untuk paragraf 2. Siapa yang ingin membacakan untuk paragraf 2? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan Mbak Dian. Bandung Lautan Api. Pada bulan November, Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan pertama agar kota Bandung bagian utara segera dikosongkan oleh pihak Indonesia. Para pejuang kita harus menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Apabila tidak diindahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian, bagus banget bacanya, lancar. Dari bacaan ini, dari paragraf kedua ini, Bu Ari minta silahkan anak-anak membuat peta konsep dari bacaan tersebut, informasi apa saja yang bisa anak-anak temukan. Bu Ari beri waktu 3 menit untuk membuat peta konsep dari paragraf 2 ini. Silahkan, bisa dimulai dari sekarang. Ada kesulitan tidak untuk menuliskan informasinya? Baik. Silakan dilanjut dulu. Silahkan Mbak Dea. Yang pertama, kapan Sekutu ultimatum yang pertama? Pada bulan November. Jawabnya? Bulan November. Ya. Kapan Sekutu mengeluarkan ultimatum yang pertama? Pada bulan November. Jawabannya ada ya di sini pada kalimat pertama. Baik. Langsung Mbak Dea, informasi selanjutnya ada? Ada. Apa isi ultimatum pertama? Kota Bandung bagian utara segera dikosongkan. Informasi selanjutnya ada? Ada. Dibagi menjadi berapa kota Bandung itu? Lalu masih ada informasi lain yang ditemukan oleh Mbak Dea? Bu. Oh sudah, empat itu. Udah bagus. Bisa menemukan 4 informasi. Bagus banget. Untuk paragraf yang ketiga, nih. Nah, Bu Ari minta Mas Erlambang untuk membacakan paragraf yang ketiga. Silahkan Mas Lambang. Pada tanggal 23 Maret 1946, Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Kapan ultimatum kedua dikeluarkan? Kapan ultimatum kedua dikeluarkan? Jawabnya? Tanggal 23 Maret
1946. Baik, bagus, sip. Lalu informasi yang kedua? Di bagian mana kota yang harus dikosongkan? Di bagian mana kota yang harus dikosongkan? Bagian mana? Bandung Selatan. Oke, selanjutnya. Apakah para pejuang mau menyerahkan kota? Nah, biar anak-anak tidak bosan, anak-anak juga lebih fokus lagi. Bari ingin mengadakan ice breaking dulu sebentar. Siapa yang suka hati pegang hidung? Ayo, hidungnya mana? Mbak Rahma, hidungnya di mana? Hidung di sini. Anak-anak harus konsentrasi ya. Siapa yang suka hati? Keempat, ini paragraf yang terakhir. Rakyat dan para pejuang dengan berat hati meninggalkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan oleh sudah semua. Oke, sip, pinter-pinter anaknya Bu Ari itu. Apa yang terjadi dengan Bandung Selatan? Belum ditinggalkan, dibumi hanguskan. Dari keempat paragraf tadi, kita sudah menemukan banyak sekali informasi. Quiz time. Anak-anak siap? Siap. Untuk soal yang pertama, kan Bu Ari mulai. Soal yang pertama. Siapa nama tokoh yang gugur saat peristiwa Bandung Lautan Api? Pada bulan titik-titik tahun 1945, tentara Sekutu dan Nica memasuki kota Bandung. Pada ultimatum pertama, wilayah yang harus dikosongkan adalah Bandung bagian titik-titik. Ultimatum kedua dikeluarkan pada tanggal berapa? Wilayah yang dibumi hanguskan adalah Bandung bagian mana? Baik, untuk jawaban nomor 1. Tadi bernama Muhammad Toha. Jawaban nomor 2 adalah Oktober. Jawaban yang terakhir. Wilayah Bandung yang dibumi hanguskan adalah Bandung bagian selatan. Dari Mbak Dea. Betul berapa Mbak Dea? Betul semua, Bu. Betul semua. Bagus. Memperhatikan berarti tadi. Oke, lalu Mas Aril. Mas Aril betul berapa? Betul semua, Bu. Betul semua juga. Bagus ya anak-anaknya Bu Ari, keren-keren semuanya. Lalu Mas Erlambang. Salah 3, Bu. Salah 3, berarti betul berapa? 2. Betul 2. Iya nggak apa-apa. Nanti belajar lagi ya. Materi dari Bu Ari nanti dibaca lagi, dipahami lagi ya Mas Lambang. Nggih. Audio Jungle. Selanjutnya, nih, Bu Hari ingin tanya sama anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yo, Bu Hari ingin tanya. Tadi untuk menggali informasi dari bacaan, kita bisa menggunakan kata tanya apa saja, Nak? Kapan, siapa, bagaimana. Kalau kata tanya di mana untuk menanyakan Tempat. Kenapa wilayah Bandung Selatan itu dibumi hanguskan, Nak? Supaya agar semua musuh tidak mendapatkan Bandung wilayah selatan secara utuh. Oke, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sudah konsentrasi, fokus, bisa menjawab pertanyaan semuanya dari Bu Ari. Untuk selanjutnya, nih, materi yang besok akan kita pelajari adalah tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Bisa anak-anak persiapkan dulu, nanti di rumah bisa baca-baca materi, besok kita bahas. Nah, supaya pandemi ini segera berakhir, anak-anak jangan lupa ya, selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Anak-anak, 5M
Apa saja ya itu? Masih ingat? Yang pertama, kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Berdoa kali ini dipimpin oleh Mas Fakih. Silahkan Mas Fakih, pimpin doa. Ya, gerak berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Baik, terima kasih Mas Fakih sudah memimpin doa teman-teman hari ini. Dari Bu Ari cukup sekian, kita bisa bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.